Bukan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semua. Apakah ada di sini yang tidak masuk? Kelihatannya masuk semua ya. Kelihatannya masuk semua. Oke. Karena masuk semua, mari kita yang pertama sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ramai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Aidil. Nah, selanjutnya untuk yang pertama kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa hari ini? Ayo, yang pertama apa? Tematik, ya kan? Tematik muatan IPA. Nah, tematik muatan IPA sekarang kalian buka buku kalian, ya, buku tema kalian. Tema 5. Sudah masuk tema 5 sekarang. Tema 5. Nah, yang akan kita pelajari sekarang atau nanti itu ada tentang ekosistem. Kalian masih ingat tidak apa itu ekosistem? Oke, nah ini nanti akan berhubungan dengan tema sebelumnya, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian nanti yang ketiga adalah tentang simbiosis. Nah, untuk memulai pelajaran tentang ekosistem, Bu Levi akan menayangkan beberapa slide di layar PowerPoint, ya kan? Nanti kalian perhatikan, dengarkan. Kemudian nanti ketika Bu Levi berhenti, Bu Levi akan menjelaskan tentang materi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Kalian perhatikan dan dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sehat semua ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA dengan materi ekosistem. Adalah makhluk hidup yang anak-anak, coba kalian ingat, masih ingat tidak di materi sebelumnya kalian sering sekali mendengar istilah ekosistem. Lalu apa sih sebenarnya ekosistem itu? Nah, di sini kalian lihat di slide ini. Kita lihat ekosistem adalah interaksi antara hidup dan benda-benda hidup di sekitar. Oke. Kalian perhatikan ya nak ya. Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang berinteraksi di suatu lingkungan. Nah, contohnya makhluk hidup dan benda-benda tak hidup itu apa? Kalian perhatikan. Benda yang hidup di sebuah lingkungan itu terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Jadi makhluk hidup tadi terdiri dari apa saja? Makhluk hidup manusia, makhluk hidup lainnya. Kemudian yang tidak hidup apa aja tadi? Apa yang keras? Tanah, terus air, oke, cukup pinter. Kita lihat selanjutnya. Bagian hidup yang tak hidup ini di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling berhidup satu sama lain dan membentuk pelaksanaan ekosistem. Kalian perhatikan gambar-gambar tersebut. Kalian bisa melihat di situ ada jenis-jenis ekosistem.
Jadi, ekosistem yang ada di dunia ini menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, tadi lihat ya. Jadi ekosistem di dunia ini sejatinya dibagi menjadi berapa? Dua. Ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, ekosistem darat itu yang apa saja tuh Bu? Yang air itu apa saja tuh Bu? Kita lihat penjelasannya. Ekosistem alami inilah yang terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini terdiri dari padang rumput, hutan, padang pasir, tundra, dan taiga. Oke, ekosistem darat terdiri dari apa saja tadi? Hutan, kemudian padang pasir, padang rumput, oke. Kemudian Ekosistem darat ini terdapat pada hujan dan iklim. Sedangkan gambarnya kalian bisa lihat di situ. dan ekosistem air asin. Ekosistem air asin itu terdiri atas terumbu karang dan ekosistem laut. Sedangkan ekosistem air tanah contohnya adalah ekosistem danau, kolam, dan sungai. Oke, kalau ekosistem darat sudah ya tadi. Kalau ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Kalau ekosistem air tawar jenisnya apa? Oke, iya, rawa, ya bisa. Kemudian bukan kolam renang ya, kolam ada bu, kolam ada dan itu ada ikannya ya kan. Kemudian kalau ekosistem air asin, oke, selanjutnya perhatikan lagi. Selanjutnya, kita bisa melihat jaring-jaring makanan. Nah, hari mencari makan, ingat. Jaring-jaring makanan. Nah, disitu penjelasannya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa tangkapan dalam suatu ekosistem. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin banyak. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Oke, kalau jaring-jaring makanan itu artinya apa tadi? Jadi kumpulan dari beberapa rantai makanan yang berada dalam suatu ekosistem. Jadi proses makan-memakan antara makhluk hidup. Kok ada seperti itu Bu? Ya memang ada seperti itu. Kalau satu makhluk hidup saja terganggu hubungannya, maka akan mempengaruhi hubungan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Seperti itu. Kalian dengarkan lagi penjelasannya. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu yang lain. Nah, jadi satu makhluk hidup, ya kan, itu akan mempengaruhi makhluk hidup yang lainnya. Kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Di gambar tersebut ada gambar jaring-jaring makanan, di mana tumbuhan itu sebagai apa? Produsen. Kemudian ada konsumen tingkat pertama. Coba kalian lihat itu di situ ada tumbuhan, kemudian ada konsumen tingkat pertama apa di sini? Iya, tikus dimakan. Oke, kemudian tumbuhan dimakan apa di sini? Belalang dimakan. Laba-laba dimakan. Oke, ular dimakan. Ya. Kemudian apakah ada lagi? Ada apa di sini? Tumbuhan dimakan. Selanjutnya burung pemakan biji dimakan siapa Bu? Oke. Nah itulah jaring-jaring makanan. Jadi gambarnya itu semakin kompleks, semakin banyak, gitu guys. Hubungan atau interaksi antara makhluk hidup tersebut. Hubungan antara makhluk hidup tersebut disebut dengan simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara makhluk hidup. Oke. Coba apa pengertian simbiosis? Dibaca sama-sama. Simbiosis
mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Jenisnya simbiosis tadi ada berapa? 3. Iya, ada 3. Yang pertama simbiosis apa, Nak? Mutualisme. Oke, yang kedua? Komensalisme. Yang ketiga? Parasitisme. Apa? Parasit. Iya, parasitisme. Jadi simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup tadi ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah mutualisme, yang kedua adalah komensalisme, dan yang ketiga adalah parasitisme. Kalian lihat penjelasannya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nama pengertiannya adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kenapa hubungan tersebut bisa saling menguntungkan? Karena burung jalak yang hidup di tubuh kerbau memakan kutu yang ada di kulit kerbau. Nah, kemudian si burung jalak ini mendapatkan keuntungan, mendapatkan makanan, sedangkan si kerbau tidak merasa kata lagi pada tubuhnya karena itu dimakan oleh burung jalak. Oke. Nah, mutualisme, simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling Oke, di situ contohnya mana? Iya, jadi mutualisme itu untung dan untung. Jadi makhluk hidup satu mendapatkan keuntungan, makhluk hidup yang kedua juga mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah burung jalak dan kerbau, di mana burung jalak dapat makanan dari kutu badannya si kerbau, sedangkan si kerbau badannya sudah tidak merasa gatal karena kutunya dimakan. Kemudian yang kedua, Jadi saling sama-sama membutuhkan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Pengertiannya adalah di mana hubungan antara dua makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara bunga anggrek dan pohon yang ditumpangi anggrek. nah, yang kedua adalah komensalisme, di mana simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup, dua makhluk hidup tadi, yang satu mendapatkan keuntungan, tapi yang satu tidak rugi. Contohnya adalah bunga anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Nah, pohon apa Bu biasanya? Ya bisa mangga, bisa rambutan, dan seperti itu. Tapi yang mendapat untung siapa? Bunga anggrek dapat untung, dapat tempat hidup dia di situ. Tapi pohon yang ditumpanginya dia tidak mendapatkan kerugian apapun dan keuntungan apapun. Oke? Jadi simbiosis komensalisme ini yang satu untung, yang satu apa tadi? Tidak rugi. Iya, seperti itu ya. Jadi yang satu untung, yang satu tidak rugi. Kemudian selanjutnya, Selama menumbuh, Anda tidak merugikan pohon yang parasitisme. Artinya adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan sebaliknya makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Contohnya adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangga tersebut lama-lama akan menjadi tulus dan lambat laun bisa mati. oke. Yang ketiga simbiosis apa anak? Yang keras. Kalau simbiosis parasitisme itu dua makhluk hidup, tapi yang satu untung, sedangkan yang satu rugi. Contohnya ada di tumbuhan benalu dan pohon yang ditumpanginya. Kalau di situ tadi contohnya adalah benalu dan pohon mangga. Lah yang untung siapa yang untung? Iya, yang untung benalu. Kenapa? Dia
Jadi parasitisme ini prinsipnya satu untuk dan yang satu. Nah, seperti itu. Sudah paham tentang simbiosis? Sudah? Kalian sudah paham mengenai penjelasan tentang ekosistem, tentang jaring-jaring makanan, dan tentang simbiosis? Maka ini Bu Levi akan memberikan kalian lembar kerja. Jadi kalian nanti mengerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ya. Bu Levi ingin tahu seberapa dalam kalian menguasai materi yang sudah diberikan oleh Bu Levi tadi. Akan Bu Levi berikan satu lembar ya nak. Di situ ditulis. Oke, kalian sudah selesai semua ya mengerjakan lembar kerjanya. Jadi Bu Levi minta ya, silakan dikumpulkan di meja paling depan semuanya, nanti Bu Levi ambil. Itu dikumpulkan di sini. Terima kasih. Nah, jadi nanti akan Bu Levi nilai sebagai nilai pengetahuan. Nah, selanjutnya kita akan menilai keterampilan kalian yaitu tentang simbiosis. Coba kalian masih ingat atau tidak? Jadi di sini nanti Bu Levi akan memberikan tulisan, terus kalian nanti tempelkan dengan benar. Ya, jadi jenis simbiosis itu ada 3, apa saja, kemudian pengertiannya bagaimana, kemudian contohnya apa seperti yang sudah dijelaskan pada materi tadi. Gitu ya? Nah, selanjutnya ini tulisannya nanti siswa yang Bu Levi panggil itu maju ke depan, kemudian menempelkan satu saja kertas ya, satu saja kertas. Oke, satu saja kertas ya, kalian nanti ngambil. Oke, akan Bu Levi panggil secara acak namanya di situ. Simbiosis terbagi jadi 3, ingat jadi 3 apa saja. Tapi ingat, kalian cuma hanya boleh mengambil satu kertas saja untuk ditempelkan ya. Oke, yang pertama yang mau Bu Levi panggil Budi. Ya silakan. Budi ngambil satu kertas saja jenis dari simbiosis. Coba dicari jenis dari simbiosis. Jenisnya apa tadi? Boleh apa namanya? Boleh acak, boleh enggak? Kamu pilih itu, ditempel ya. Nih. Tempelkan sebelah. Tarik lagi. Yuk, silakan tempel. Oke. Ya sudah. Kamu bikin ya. Ya nggak apa-apa, terima kasih. Kemudian yang kedua. Yang kedua Bu Levi mau panggil. Tenang aja ya, kalian tenang aja. Oke, siap. Yuk, Intan silakan pilih. Setelah ini tadi. Yang kedua apa jenisnya nak? Kalian cari di situ. Mana? Oke, silakan. Mau tempel di mana? Ini dulu, sini. Mau tempel di mana? Itu ditempelkan. Kalian bisa menempelkannya. Yakin? Ya, mundur. Terima kasih. Yang ketiga. Kok cowok terus, Rizka? Rizka silakan. Simbiosis terbagi menjadi 3. Oke, itu sudah ada 2. Berarti yang lainnya apa? Yang satu lagi apa? Cari ya. Oke, mari kita tempelkan. Ya, oke, terima kasih. Nah, simbiosis terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama? Yang kedua?
komensalisme itu yang bagaimana? Jadi pengertiannya dulu. Kalau contohnya nanti, ya kan? Oke, kita cari jadi yang untung-untung atau untung rugi atau untung dan tidak rugi. Nah, itu pengertiannya. Jadi setelah namanya, kemudian pengertiannya ya, mari kita mulai untuk yang terserah kamu mau ngasih di mutualisme, mau ngasih di komensalisme atau parasitisme itu terserah. Oke? Oke. Yang boleh dipanggil pertama Salma. Pengertiannya silahkan dicari. Kamu mau apa? Untung mau ditaruh di mana? Oke, sini. Ya, tolongnya ya. Oke, terima kasih. Sudah cukup satu. Yang kedua selanjutnya. Apa nih? Apa nih? Nazar. Silahkan dicari pengertiannya. Kamu boleh pilih komensalisme atau parasitisme, terserah ya. Apa itu? Oke. Yang bagaimana? Oke. Ya, terima kasih. Lah kok malah begitu. Ya. Kemudian yang ketiga. Mau siapa nih? Laki-laki dulu ya? Ipan. Ayo Mas Ipan yuk. Oke, Mas Ipan silakan cari. Silakan cari. Jadi kamu badannya jangan gitu, kamu gini aja nah biar gampang. Silakan dipilih. Ambil mana? Ya, itu berarti. Yo, jangan. Sudah, terima kasih. Nah, ini pengertiannya. Kalian lihat. Kalau simbiosis tadi sudah terbagi menjadi 3, pengertiannya mutualisme itu bagaimana hubungannya? Untung apa? Satu makhluk hidup yang satunya untung, yang satunya juga untung, sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian yang komensalisme bagaimana? Satu makhluk hidup mendapatkan untung. Kemudian yang satunya oke. Kemudian kalau parasitisme bagaimana? Apanya ya untung? Makhluk hidup yang satu mengalami keuntungan, tapi yang satu rugi. Oke, ini sudah pengertiannya. Sekarang kalian berikan contohnya. Ya. Iya. Ya silakan cari dulu. Cari. Yuk cari maju dulu. Kamu boleh ngambil terserah contohnya yang mana terserah. Itu tinggal loh ya, enak loh ya. Nanti yang paling enak yang terakhir, soalnya tinggal satu-satunya gitu ya. Nih, mau tempel? Ya. Salah gimana? Yang salah nggak apa-apa, nanti dibetulkan sama Bu. Yang salah ditutupin. Ya. Terima kasih tadi. Yang kedua. Aul. Aulia. Yang mana? Oke, itu. Tempel gimana? Oh, di situ. Oke.
simbiosis mutualisme itu, Cinta? Bagaimana, Cinta? Pengertian mutualisme? Oke, betul. Kemudian kalau komensalisme itu pengertiannya bagaimana? Iya. Kalau parasitisme bagaimana, Aidil? Yang satu untung, yang satu rugi. Oh, yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya sudah tahu? Sudah? Oke, Ali, coba contoh dari simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan apa dan apa, Nak? Kenapa bisa seperti itu? Bisa saling-saling untung? Karena kemudian Kak mendapatkan untung apa? Badannya? Oke, betul sekali. Kemudian kalau simbiosis komensalisme, anggrek dan pohon, satunya untung, satunya tidak rugi. Kemudian yang terakhir apa ini? Contohnya? Dan pohon satunya untung, satunya rugi. Iya. Jadi tentang pengertian simbiosis dan contoh-contohnya sudah paham semua, nggih? Oke, sudah. Maka dari itu ini boleh video sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Nanti PR-nya akan boleh dituliskan di papan tulis ya.